Oke, masuk ke min data berkelompok nih. Kalau misalnya udah sampai min data berkelompok, berarti kalian udah sampai tahap kelas SMA gitu ya. Buat kamu yang belum nonton min data tunggalnya, silahkan cek di description box atau di pojok kanan atas. Nah, masuk ke data berkelompok di mana kurang lebih rumusnya sama aja ya, cuma ini agak baru ketemu aja lambangnya gitu. Cuma ini kesannya kayak agak ribet, tapi sama aja sebetulnya. Dimana rumus X bar atau nilai rataan atau kita kenal dengan min sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Sigma itu kan artinya jumlah, ya nggak? Jumlah dari FI frekuensi kelas ke I dikali sama XI dikali sama nilai tengah kelas ke I dibagi sama sigma FI dibagi sama jumlah frekuensinya. Bingung nggak? Bingung ya? Oke, langsung aja ke contoh. Oke, contoh nomor 1 nih. Di sini ada sebuah tabel tentang berat badan suatu karyawan. Berat badannya itu berupa interval. Nah, perbedaannya dengan data tunggal yang di video sebelumnya adalah mereka tabel tapi nggak pakai interval gitu. Jadi nilainya persatuan-satuan. Kemarin tuh kayak 5, 6, 7. Nah, sekarang tuh bentuknya interval. Nah, kalau misalnya udah interval kayak gini, berarti dia datanya data kelompok. Nah, terus apa sih rumusnya? Rumusnya itu adalah X bar sigma FI XI per sigma FI, ya nggak? Oke, kita harus tahu nih XI. XI itu apa sih? Nilai tengah, ya nggak? Ini aku hapus dulu deh ya. Aku buat tabelnya dulu deh. Nilainya itu ya datanya kita tulis 60 sampai 62, 63 sampai 65, 4. FI-nya berarti banyaknya frekuensinya gitu ya. Kita tulis ulang aja. XI adalah nilai tengah. Dapat dari mana kamu? Iya. Di video pertama tentang penyajian data, dicek di pojok kanan atas kalau belum nonton. Caranya adalah setengah dari batas atas tambah batas bawah, ya nggak? Nah, kalau setengah-setengah kan kayak repot banget ya, kita nggak usah pakai setengah-setengah deh. Batas atas tambah batas bawah bagi 2. Mana batas atas, mana batas bawah? Berarti ini tambah ini bagi 2, ya nggak? Kita hitung di luar aja ya, untuk kelas yang pertama nih. Kelas yang pertamanya kita hitung di luar, X1 dapatnya dari 60 tambah 62 bagi 2. 122 bagi 2, 61, ya nggak? Berarti ini kelas ke-1 nya 61. Nah, untuk kelas kedua dan seterusnya ini nggak usah diulang lagi. Jadi kamu nggak perlu nyari X2, X3 gitu ya, nyari nilai tengah kelas kedua, nilai tengah kelas ketiga, nggak usah. Kita tinggal lihat aja panjang kelasnya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, kan pasti sama dong. 60 ke 63 berapa? 3, ya nggak? 63 ke 66, 3. 66 ke 69, 3. Nah, tinggal ditambah 3, 3, 3 aja seterusnya. Jadi yang selanjutnya 64 tambah 3, 67 tambah 3, 70 tambah 3, 73 gitu. Kalau nggak percaya kamu hitung aja manual seperti tadi, kayak gitu ya. FI XI artinya nilai FI dikali sama XI, ya nggak? Ya tinggal dikali aja. 5 kali 61 berapa? 105, ya nggak? 18 kali 64 1152. Terus apa tadi rumusnya? X bar sigma FI XI per sigma FI. Yang namanya sigma kan jumlah. Kita udah punya tabel FI XI, berarti kita tinggal jumlahin per setiap kelasnya dari atas sampai bawah. Sigma FI ya tinggal ditambahin gitu kan. Nah, ini tinggal kamu tambahin tuh FI XI dari atas sampai ke bawah. Hasilnya 6745. Sedangkan FI-nya 100. Jadi kita hitung 6745 dibagi 100. Hasilnya 67,45. Gitu. Gampang ya? Oke. Itu contoh yang pertama.
Lalu contoh yang keduanya ini dari suatu grafik histogram, pertanyaannya nilai rataannya berapa. Jadi kalau yang tadi dari suatu tabel, sekarang dari suatu grafik histogram. Rumusnya adalah sigma FIXI per sigma FI. Ingat ya, XI adalah nilai tengah, FI adalah frekuensi jumlahnya. Oke, yang namanya XI itu kan nilai tengah. Jadi kita cari dulu nilai tengahnya ya. Nilai tengah kan ada di sini nih, setengah-tengah daripada diagram kan. Kita cari dulu dari mana sih dapetin XI. Batas atas tambah batas bawah bagi 2, ya nggak? Berarti ini tambah ini kita bagi 2 gitu. Berarti untuk yang ini X-nya, ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5 ya, oke? Kita hitung di luar. X1 itu harus dari 10,5 tambah 15,5 kalian bagi 2. 10,5 tambah 15,5 itu 26. Kalau dibagi 2 hasilnya 13, ya nggak? Berarti di sini 13. Terus X2-nya berapa nih? Ini kan panjang kelasnya beda 5 ya. Beda 5, beda 5, beda 5 gitu kan? Nggak usah dihitung lagi, jadi langsung aja kalian hitungnya tambahin 5. Berarti sini 18 tambahin 5 23, tambahin 5 28, tambahin 5 33. Itu ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi sebenarnya sama aja kayak tadi, nyari XI nya tinggal ditambahin sama panjang kelasnya, kayak gitu. Nggak ada bedanya sebenarnya, cuma bedanya beda bentuk aja gitu. Kalau kalian nggak percaya, nanti kalian hitung secara manual juga gitu ya, tapi kelamaan kan. Nah, jadi kita tinggal tambahin aja nih si sigma FIXI. Sigma FIXI berarti X1, yang X1 dikali sama frekuensinya ya nggak? Frekuensi yang pertama kan 5 ya, dikali sama XI nya, X yang pertamanya 13, ditambah, karena sigma itu hasilnya ditambah berarti tambah ya. Untuk yang kedua nih, yang aku harus share barusan, frekuensinya itu 6 dikali sama nilai tengahnya 18, dan seterusnya kayak gitu. Sigma FXI, nah berarti masing-masing ada berapa tuh? Sigma FI berarti frekuensinya ditambahin semua, 5 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 18. 5 kali 13 itu 65, 6 dikali 18 108, 12 dikali 23 276, 18 dikali 28 itu 504, 9 kali 33 297, dibagi 5 tambah 6 11 tambah 9 20 tambah 12 32 tambah 18 50. Lalu dihasilkan semuanya itu ya, berarti penyebutnya 50, hasilnya 1250. Nah, set gitu ya. 125 kalau dibagi 5 berapa? 25 lah gitu. Jadi nilai rata-ratanya atau minnya atau rataannya atau X barnya hasilnya adalah 25 gitu ya. Oke, segini aja video rataan min data berkelompoknya. Semoga 2 contoh. Dan selanjutnya materi tentang modus data tunggal dan data berkelompok di video selanjutnya. Silahkan cek link di description di bawah. So bye.